Pernah nggak sih lo ngerasain baru terima gaji tanggal 1, tanggal 10 udah mulai hitung-hitung hemat. Tanggal 1 kaya, tanggal 10 mulai sengsara. Kok bisa ya? Gue tahu banget perasaan lo. Itu rasanya kayak udah berjuang keras seminggu penuh, tapi di tengah bulan lo mulai pusing mikirin tagihan, utang, atau pengeluaran lain yang nggak terduga. Ujung-ujungnya gaji lo udah habis aja. Nah, lo nggak sendirian. Ini masalah yang sering banget dialami anak muda. Kita dikasih gaji, tapi seringkali nggak tahu gimana cara mengelolanya. Semua jadi berantakan. Pengeluaran yang nggak terkontrol, nggak ada tabungan darurat, dan yang paling parah, gaji cuma buat bertahan hidup tanpa ada yang bisa disisihkan. Tapi tenang, video ini bakal kasih lo cara untuk keluar dari siklus itu. Lo nggak perlu hidup dengan stres terus-menerus. Gue bakal kasih lo tips sederhana yang bisa lo mulai dari sekarang supaya lo bisa atur keuangan dengan bijak, punya dana darurat, dan mulai investasi untuk masa depan. Lo siap? Yuk, kita mulai. Bro, lo pernah nggak ngerasain itu? Baru terima gaji, rasa senangnya luar biasa. Tapi nggak lama setelah itu, lo mulai sadar. Tanggal 10, uang udah tinggal seujung kuku. Padahal masih ada 2 minggu lagi sampai gajian berikutnya. Gaji yang seharusnya bisa bertahan sebulan, malah nggak cukup sampai tengah bulan. Kenapa sih bisa begini? Masalah utamanya adalah pengeluaran yang nggak terkontrol. Lo ngeluarin uang tanpa pertimbangan matang. Ini yang jadi jebakan banyak anak muda. Kita cenderung berfokus pada keinginan, bukan kebutuhan. Kalau ada diskon, lo beli. Kalau ada barang baru yang lagi hype, lo beli. Padahal itu bukan prioritas utama. Yang terjadi, uang habis sebelum waktunya. Kenapa sih ini bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena kita nggak punya sistem pengelolaan uang yang jelas. Kita lebih sering mengikuti mood atau impuls. Ketika merasa senang, kita langsung keluarin uang buat beli ini itu. Padahal jika lo mau mengatur keuangan dengan lebih bijak, lo harus mulai membedakan antara apa yang lo butuhkan dan apa yang lo inginkan. Lo harus punya rencana keuangan yang jelas. Jangan asal keluarin uang hanya karena lo merasa lagi pengen. Lo harus mulai bikin anggaran bulanan, mulai dari pengeluaran tetap seperti makan, transportasi, hingga biaya tak terduga. Atur juga anggaran untuk hiburan atau hal-hal yang lo pengen, tapi batasi. Nggak ada salahnya menahan diri untuk beberapa waktu demi masa depan yang lebih stabil. Anggap gaji lo itu seperti investasi pada diri sendiri. Kalau lo bisa mengelola uang dengan bijak, lo nggak cuma mempertahankan kualitas hidup lo, tapi juga mempersiapkan masa depan lo. Jadi yang harus lo lakukan sekarang adalah fokus untuk mengatur anggaran, disiplin, dan hindari impulsif dalam belanja. Pikirin ini, kalau lo bisa mengontrol pengeluaran dan hidup sesuai anggaran, lo bisa menciptakan kebebasan finansial yang jauh lebih besar. Gaji lo nggak cuma habis untuk hari ini, tapi bisa berkembang untuk hari-hari yang akan datang. Jadi mulai hari ini, buat keputusan yang lebih bijak dalam mengelola uang. Jangan biarkan gaji lo cuma jadi angka yang hilang begitu aja. Saatnya lo punya kontrol penuh atas keuanganmu. Bro, gue mau nanya nih. Lo udah punya tabungan darurat belum? Kalau belum, coba pikirin deh, apa yang terjadi kalau tiba-tiba ada keadaan darurat? Misalnya, tiba-tiba mobil rusak, atau lo harus ke dokter, atau bahkan ada kejadian yang gak terduga lainnya. Gimana lo mau nanggung semua biaya itu kalau tabungan darurat lo gak ada? Ini masalah besar yang sering banget diabaikan sama banyak orang, khususnya anak muda. Kita sering ngerasa, nanti aja deh nabungnya. Atau, masa sih gue bakal butuh tabungan darurat? Padahal, hidup ini nggak bisa diprediksi. Kejadian-kejadian yang nggak terduga bisa datang kapan aja. Dan kalau lo nggak siap, lo bisa terjebak dalam masalah finansial yang bikin stres. Kenapa banyak orang nggak punya tabungan darurat? Karena kita cenderung lebih fokus ke kebutuhan sehari-hari yang kelihatannya lebih mendesak. Bayar tagihan, beli kebutuhan, makan di luar, hangout sama teman-teman, dan sebagainya. Semua itu penting, tapi lo harus ingat satu hal. Tanpa tabungan darurat, lo bakal kesulitan kalau hal yang gak terduga datang. Dan yang lebih parah, lo bisa terjebak dalam hutang untuk menutupi kebutuhan mendesak itu. Jadi, kenapa tabungan darurat itu penting? Tabungan darurat adalah fondasi dari keuangan lo. Ini adalah dana yang harus lo simpan untuk kondisi darurat. Setiap orang butuh ini, apalagi lo yang masih muda dan mungkin gak punya penghasilan tetap yang besar. Lo nggak akan tahu kapan lo membutuhkan biaya mendesak, jadi lo harus siap. Lo nggak perlu langsung punya tabungan besar kok. Mulailah dengan jumlah kecil.
Mungkin 500.000 atau 1 juta dulu. Tapi yang terpenting adalah konsisten menabung setiap bulan. Coba setorkan sebagian kecil dari gaji lo ke tabungan darurat, biar lo punya dana cadangan yang bisa digunakan saat hal-hal yang gak terduga datang. Ingat, menabung itu bukan soal seberapa banyak lo bisa nabung dalam satu kali waktu, tapi soal konsistensi. Kalau lo bisa disiplin menyisihkan sedikit uang tiap bulan, lama-lama tabungan darurat lo akan berkembang. Jangan tunggu sampai lo terjebak dalam situasi yang sulit untuk baru berpikir tentang dana darurat. Jadi, mulai sekarang, alokasikan sebagian kecil dari gaji lo untuk tabungan darurat. Kalau lo serius sama masa depan lo, tabungan darurat adalah langkah pertama yang harus lo ambil. Gak ada yang lebih penting daripada punya dana cadangan yang bisa lo andalkan saat keadaan darurat datang. Oke, kita udah ngomongin soal pengelolaan uang dan tabungan darurat. Tapi ada satu hal lagi yang sering banget dilupakan banyak orang, investasi. Gaji lo, meskipun besar atau kecil, jangan cuma lo habiskan buat kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup. Kalau gaji lo cuma buat bertahan hidup dan gak ada yang lo alokasikan untuk investasi, lo bakal terjebak dalam siklus yang itu-itu aja. Kenapa ini masalah besar? Karena gaji lo yang cuma habis buat kebutuhan sehari-hari nggak akan pernah bikin lo maju. Gaji itu adalah kesempatan lo untuk berkembang, bukan cuma untuk hidup hari ini. Bayangin deh, kalau lo cuma mengandalkan gaji untuk hidup setiap bulan tanpa ada investasi, kapan lo bisa punya kebebasan finansial? Kapan lo bisa punya penghasilan yang lebih dari sekedar gaji bulanan lo? Investasi itu adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah. Lo nggak bisa cuma berharap hidup dari gaji doang. Lo harus mulai berinvestasi sekarang. Mulai dari hal kecil, mulai dari yang simple. Jangan tunggu sampai lo punya banyak uang atau sampai lo merasa, nanti aja deh, gue masih muda. Jangan berpikir begitu, karena investasi itu butuh waktu. Dan semakin cepat lo mulai, semakin cepat juga uang lo bekerja untuk lo. Kenapa banyak orang enggan untuk mulai berinvestasi? Biasanya itu karena ketakutan. Takut salah pilih investasi, takut rugi, atau bahkan takut nggak ngerti caranya. Tapi lo tahu nggak, ketakutan itu bisa lo atasi dengan belajar. Ada banyak cara investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Lo bisa mulai dengan reksadana, saham, atau cryptocurrency yang bisa dimulai dengan jumlah yang terjangkau. Semua itu adalah investasi yang bisa berkembang seiring waktu. Lo nggak perlu jadi ahli atau investor berpengalaman untuk mulai. Yang penting, lo mulai dulu. Investasi bukan tentang seberapa banyak lo investasiin sekarang, tapi tentang konsistensi dan kedisiplinan lo dalam melakukannya. Jadi, mulai sisihkan sedikit dari gaji lo, alokasikan untuk investasi. Nggak usah besar, yang penting mulai. Lama-lama, investasi lo bakal berkembang dan memberi dampak besar di masa depan. Jangan biarkan gaji lo hanya jadi alat untuk bertahan hidup. Gaji lo bisa lebih dari itu. Dengan investasi, lo bisa menciptakan sumber penghasilan lain yang bekerja untuk lo. Jadi, mulai sekarang, mulai berinvestasi dan buat uang lo bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Karena investasi adalah salah satu langkah terbesar untuk menuju kebebasan finansial. Oke, sekarang kita sudah sampai di akhir pembahasan dan gue yakin lo udah mulai berpikir lebih dalam tentang keuangan pribadi lo. Mari kita recap sebentar apa aja yang udah kita bahas tadi. Pertama, kita ngomongin tentang siklus gaji yang sering banget bikin lo terjebak dalam pola tanggal 1 kaya, tanggal 10 sengsara. Lo terima gaji, senang banget, tapi karena pengeluaran yang gak terkontrol, lo malah kelabakan di tengah bulan. Solusinya, mulailah dengan mengatur anggaran bulanan yang jelas, prioritaskan pengeluaran yang penting, dan batasi keinginan-keinginan yang gak perlu. Kalau lo bisa mengatur pengeluaran lo dengan bijak, lo nggak akan terjebak lagi di siklus itu. Kedua, kita ngomongin tentang tabungan darurat. Banyak orang nggak menyadari betapa pentingnya punya dana cadangan untuk keadaan darurat. Kalau lo nggak punya tabungan darurat, lo bakal kesulitan banget ketika situasi tak terduga datang. Jadi, lo harus mulai sisihkan sedikit dari gaji lo untuk dana darurat, walaupun jumlahnya kecil. Yang penting, lo konsisten menabung dan gak pernah lupa bahwa tabungan darurat adalah pertahanan pertama dalam menghadapi krisis. Terakhir, kita bahas tentang investasi. Gaji lo itu bukan hanya untuk dipakai hidup sehari-hari. Gaji itu adalah kesempatan untuk mulai menyiapkan masa depan lo.
Lo nggak bisa berharap hidup dari gaji terus-menerus. Investasi adalah cara lo untuk membuat uang bekerja untuk lo. Mulailah dari hal kecil, mungkin dengan reksadana, saham, atau tabungan investasi lainnya. Yang penting, mulai dari sekarang dan lo akan melihat hasilnya di masa depan. Bro, inilah saatnya untuk merubah pola pikir dan tindakan. Kalau lo ingin keluar dari siklus gaji yang gak ada habisnya, lo harus punya kontrol atas keuangan lo. Mulailah dengan disiplin mengatur pengeluaran, menabung untuk tabungan darurat, dan jangan lupa untuk mulai berinvestasi. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal masa depan lo, soal kebebasan finansial yang bisa lo raih. Sekarang, gue tantang lo untuk ambil tindakan. Mulai sekarang, buat anggaran bulanan lo, sisihkan sedikit untuk tabungan darurat, dan cari cara investasi yang cocok buat lo. Jangan tunda lagi, karena waktu nggak akan pernah balik. Masa depan lo dimulai dari keputusan yang lo buat hari ini. Dan kalau lo merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video lainnya yang bakal bantu lo lebih siap menghadapi masa depan. Lo pasti bisa keluar dari siklus itu dan menuju kehidupan yang lebih baik. Ayo, sekarang waktunya action.